Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk latihan 4.2 matematika kelas 9, soal nomor 8 sampai dengan nomor 10 buku siswa dari Kemdikbud. Untuk soal yang nomor 8, diketahui SR sejajar dengan PG. Ini ada lambang panah. Lambang panah ini menunjukkan bahwa SR sejajar PQ. Kemudian OP panjangnya sama dengan OQ. Di sini lambangnya juga ada, sudah lambang yang sama. Dan OS sama dengan OR. Di sini panjangnya juga ada lambangnya sama. Ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Sebutkan dan buktikan. Yang pertama, kita ambil segitiga ini, yaitu segitiga PQS. Kita pindah ke bawah, kemudian kita beri nama PQS. Selanjutnya kita ambil segitiga lain yang kongruen, yaitu segitiga PQR. Kita ambil, kita pindah ke bawah, kemudian kita beri nama PQR. Selanjutnya kita buktikan apakah dua segitiga ini kongruen atau tidak. Yang pertama, di sini PQ jelas panjangnya sama dengan PQ dari sisi yang bawah ini. Bisa kita tulis PQ sama dengan PQ. Ini kita namakan sisi. Selanjutnya kita lihat bahwa PR ini panjangnya sama dengan QS karena lambangnya sama. Maka kita bisa menuliskan bahwa QS panjangnya sama dengan PR. Ini juga masuk sisi. Selanjutnya kita lihat bahwa sudut ini dan ini adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya adalah sama. Kemudian yang ini dan yang ini juga sudut dalam berseberangan. Berarti sudut yang ini besarnya sama dengan besar sudut yang ini. Dari sana ada lambang bahwa PO panjangnya sama dengan OQ. Berarti segitiga POQ ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, besar sudut alas adalah sama. Maka kita bisa menuliskan bahwa sudut ini besarnya sama dengan sudut ini. Jadi di sini bisa kita tulis sudut P I S sama dengan sudut Q P R. Ini masuk sudut. Jadi tadi kita punya sisi, kemudian sudut, satunya ini tadi sisi. Sebuah sudut diapit oleh dua sisi atau dua pasang sisi yang panjangnya sama. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PQS benar kongruen dengan segitiga PQR. Selanjutnya yang kedua, kita ambil segitiga ini. Kemudian kita pindah ke bawah, kita beri nama PRS sesuai dengan yang ini tadi. Kemudian berikutnya yang kongruen adalah ini. Kita pindah ke bawah, kita beri nama segitiga QRS. Kita buktikan apakah dua segitiga ini benar kongruen. Yang pertama, kita punya ini SR. Ini SR. Ini juga SR. Berarti bisa kita tuliskan bahwa SR sama dengan SR dari segitiga yang kiri dan segitiga yang kanan. Ini masuk sisi. Selanjutnya kita tahu bahwa tadi PR ini panjangnya sama dengan QS. Jadi PR ini panjangnya sama dengan QS.
Kita tulis di sini PR sama dengan QS. Ini juga masuk sisi. Kemudian berikutnya adalah ini, sudut PRS yang ini, sudut yang ini, sudut PRS. PRS kalau digambar ini yang ini berarti PRS ini besarnya sama dengan sudut QSR. Ini adalah segitiga sama kaki pada segitiga QSR. Segitiga sama kaki besar sudut alas ini sama, sehingga bisa kita tuliskan sudut PRS sama dengan sudut QSR. Ini masuk sudut. Dari sini kita sudah punya sisi, sudut, sisi. Sebuah sudut diapit oleh dua pasang sisi yang panjangnya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga PRS benar kongruen dengan segitiga QRS yang ini dan yang ini. Selanjutnya kita ambil gambar yang ini, segitiga POS. Jadi pada segitiga POS, segitiga POS saya tulis di sini yang berwarna kuning, ini akan kita buktikan kongruen dengan segitiga QOR. Nah, sekarang kita buktikan. Kita tahu bahwa PO ini panjangnya sama dengan OQ. Bisa kita tulis PO sama dengan OQ. Ini masuk sisi. Selanjutnya di sini tadi ada lambang bahwa SO panjangnya sama dengan OR. Ini juga bisa kita tulis SO panjangnya sama dengan OR. Ini masuk sisi. Dari sini yang sudah diketahui ini, sudah ada ini. Selanjutnya sudut ini, sudut POS ini adalah bertolak belakang dengan sudut QOR. Jadi ini bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama, sehingga di sini sama dengan sudut QOR. Ini masuk sudut. Sudah memenuhi syarat sisi, sudut, sisi, sehingga terbukti bahwa segitiga POS kongruen dengan segitiga QOR. Selanjutnya soal yang nomor 9. Apakah dua segitiga yang mempunyai 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu. Ini kita bisa membuat sebuah segitiga seperti ini. Ini misalnya segitiga saya beri nama ABC. Kemudian kita buat segitiga satunya seperti ini. Ini misalnya DE. Sekarang perhatikan segitiga yang berwarna kuning ADE ini dengan segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Sudutnya ini pada segitiga ADE, sudut ADE, sudut D, maksud saya sudut DAE ini jelas besarnya sama dengan sudut CAB pada segitiga yang besar, sudut yang ini. Kemudian sudut AED itu yang ini jelas sama dengan sudut ACB karena dua sudut ini adalah sudut yang sehadap, sehingga di sini bisa kita tulis sama dengan sudut ACB. Kemudian berikutnya sudut ini yaitu sudut ADE. Sudut ADE ini sehadap dengan sudut ABC. Sudut yang sehadap besarnya sama, sehingga di sini bisa kita tulis sama dengan sudut ABC. Kemudian kita lihat segitiga ADE dan segitiga ABC ini
adalah dua segitiga dengan ukuran berbeda, tetapi sudut-sudut yang bersesuaian ini besarnya sama. Berarti bisa kita simpulkan segitiga ADE itu tidak kongruen. Jadi tidak kongruen dengan segitiga ABC. Jadi ini tidak kongruen. Kemudian saya punya segitiga ini, saya beri nama segitiga PQR misalnya. Kemudian saya juga punya segitiga yang lain yang persis dengan ini, panjangnya sama, besar sudutnya sama. Saya beri nama misalnya segitiga ABC. Berarti panjangnya PR sama dengan AC, panjangnya RQ sama dengan panjangnya BC, dan panjangnya PQ sama dengan panjangnya AB. Karena tadi segitiga ABC ini diperoleh dari segitiga PQR, maka besarnya sudut P ini sama dengan besarnya sudut A. Kemudian sudut Q ini besarnya sama dengan sudut B, dan sudut R ini besarnya sama dengan sudut C yang ini. Di sini ketiga pasang sudut besarnya sama, jadi bisa kita tulis sudut P sama dengan sudut A, kemudian sudut Q sama dengan sudut B, dan sudut R sama dengan sudut C. Kemudian panjang sisinya kamu lihat, panjangnya PR sama dengan panjangnya AC. Kalau saya tulis di sini, PR sama dengan AC, kemudian panjangnya PQ sama dengan panjangnya AB, dan panjangnya QR sama dengan panjangnya BC. Ingat teori bahwa jika ketiga pasang sisi dari sebuah segitiga itu panjangnya sama, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Sehingga jika tiga pasang sudut yang bersesuaian ini sama besar, maka ada kemungkinan dua jawaban. Bisa kongruen, bisa tidak kongruen. Sehingga pertanyaan di sini jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu. Artinya apa? Artinya jika tiga pasang sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar pada sebuah segitiga, maka kedua segitiga itu belum tentu kongruen, karena bisa kongruen, bisa tidak. Selanjutnya soal yang nomor 10. Apakah dua segitiga yang mempunyai dua pasang sisi bersesuaian yang sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat sebuah segitiga, kemudian ada garis bantu seperti ini. Kita beri nama segitiganya A, B, C, dan D. Sekarang perhatikan segitiga BCD. Ini kita beri lambang, misalnya AC ini panjangnya sama dengan CD. Berarti jika segitiga BDC ini kita pindah, ini kita beri nama DBC sesuai dengan ini tadi. Ini tadi CD panjangnya seperti ini. Kemudian segitiga yang ini, yang besar ini juga kita pindah. Ini kita beri nama sesuai dengan nama aslinya, yaitu ABC. Kemudian ini AC ada lambangnya 2. Berarti panjangnya AC ini sama dengan panjangnya CD. Di sini bisa kita tulis CD panjangnya sama dengan AC. Selanjutnya yang ini kita lihat bahwa BC ini panjangnya sama dengan BC ini, karena BC pada gambar ini
sama dengan BC pada gambar ini. Berarti bisa kita tulis BC sama dengan BC. Yang ini tadi masuk sisi, ini juga masuk sisi. Berarti di sini sudah memenuhi apa? Dua pasang sisi yang bersesuaian, panjangnya sama. Kemudian selanjutnya ini, dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan sudut ini, besarnya tentu sama dengan ini karena letaknya sama. Berarti kita bisa menuliskan sudut D BC yang ini sama dengan sudut ABC yang ini. Berarti ini masuk sudut. Ingat bahwa di sini tadi dua pasang sisi yang bersesuaian sudah sama panjang, yaitu ini dan ini. Kemudian sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sudah. Apakah dua segitiga ini kongruen? Sudah jelas dua segitiga ini dari gambar jelas tidak kongruen. Ini segitiga D B C tidak kongruen dengan segitiga A B C. Meskipun dua pasang sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama dan sepasang sudut yang bersesuaian besarnya sama, tetapi kedua gambar ini tidak kongruen. Apakah di sini pasti kongruen? Belum tentu, bisa kongruen, bisa tidak. Kenapa seperti itu? Karena ini kita sudah bisa membuktikan ternyata dua segitiga ini adalah dua segitiga yang tidak kongruen. Apakah ada yang kongruen? Tentu ada, jika segitiganya tersebut bentuk dan besarnya sama. Maka jawaban pasti di sini salah, yang benar adalah belum tentu. Jadi belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu kongruen.